Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami menyeru, kami mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dengan iman dan takwa itulah yang akan mampu menyelamatkan diri kita, keluarga kita, kampung halaman kita, negara kita, dunia dan akhirat kita, hanya dengan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita berada saat ini di bulan Rabiul Awal. Masih berada di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan, pada suatu saat ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasul?" Kapan ya Rasulullah hari kiamat itu tiba? Luar biasa pertanyaannya ini. Kapan hari kiamat tiba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan balik bertanya kepada badui tersebut, "Wahai anak badui, kamu bertanya tentang hari kiamat. Apa persiapan kamu untuk menghadapi hari kiamat?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan apa-apa ya Rasul, tapi aku hanya cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu bersama orang yang kamu cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran, dalam hadis yang lain banyak sekali diceritakan, ternyata cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dituntut sepenuhnya. Tidak bisa kemudian hanya cinta-cintaan saja, harus dinomorsatukan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seseorang itu, tidak beriman atau kurang imannya, tidak sempurna imannya seseorang itu jika tidak menomorsatukan cintanya kepadaku, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga dia lebih mencintai aku daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuntutan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus sepenuhnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu ini adalah sebuah keimanan. Ini tuntutan keimanan. Ini hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak membutuhkan salat kita, tidak membutuhkan puasa kita, tidak membutuhkan haji kita dan ibadah-ibadah kita. Allah tidak butuh. Kita tidak melakukan ibadah pun Allah tetap Allah. Yang butuh itu adalah kita. Kita butuh selamat, kita butuh bahagia, kita butuh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus dibuktikan. Rasulullah tidak serta-merta kemudian mengakui cinta kita kepada beliau, maka harus ada bukti. Apa buktinya? Yang pertama, orang yang mengaku cinta itu biasanya selalu menyebut-nyebut, selalu disebut. Seseorang itu ketika mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, pasti yang diceritakan itu aja. Begitu. Demikian juga cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara baca sholawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu hadirin. Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan haji, Allah tidak haji. Tapi Allah memerintahkan sholawat, Allah sendiri lebih dulu membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah ketaatan. Ketika ada seseorang menyukai seseorang, pasti dia akan menuruti apa yang dia inginkan. Demikian juga cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk mentaati apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Hasyr ayat 7 Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datangnya dari Rasulullah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, fakhuduhu, ambillah, terimalah, laksanakanlah. Demikian juga wa manahakum anhu fantahu, apapun yang dilarang oleh Rasulullah jauhilah. Ini perintah kepada kita semuanya. Jadi ketaatan kepada Rasulullah, apapun yang dibawa oleh Rasulullah, syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kemudian kita pilah-pilah yang enak-enak saja, tidak boleh. Yang adem-adem saja, tidak boleh. Semua harus kita berusaha untuk melaksanakan sepenuhnya. Karena apa? Ketika kita hanya pilih-pilih syariat Rasulullah SAW, diultimatum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Apakah kalian hanya mengimani sebagian dari isi Al-Qur'an, sebagian dari syariat Islam, kemudian sebagian yang lain engkau kufuri, engkau tolak, engkau abaikan, engkau campakkan? Siapa yang melakukan seperti itu, maka hidupnya akan dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, mengultimatum kepada kita, dinistakan. Itu di dunia, Pak. Bagaimana di akhirat? Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab, dan nanti di hari kiamat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat dahsyat. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang cinta itu pasti rindu. Merindukan bertemu, merindukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat. Itulah bagaimana Rasulullah merindukan kita sebenarnya. Bagaimana Rasulullah saat sakaratul maut yang diucapkan terakhir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati, ummati, ummati. Yang diingat adalah kita, umatku, umatku besok gimana. Begitu hal. Rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita yang keempat adalah marah. Marah ketika ibu kita yang kita cintai, bapak kita, anak kita yang kita cintai dilecehkan, dihinakan oleh orang lain, pasti marah. Bagaimana dengan junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ini mengaku cinta kepada beliau, lalu kemudian dilecehkan,
kita tidak marah, maka perlu dipertanyakan imannya, perlu dipertanyakan. Jangankan bapak ibu kita, jangankan junjungan kita Rasul Muhammad SAW, kucing kita saja yang kita sayangi di rumah, manakala diganggu oleh orang lain, kita juga akan marah. Tentu marahnya proporsional, tidak kemudian merusak segalanya, tidak boleh dalam Islam. Proporsional, kita tunjukkan kemarahan kita dengan hal-hal yang memang itu tidak dilarang oleh Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu sekali lagi, kadang-kadang ada orang yang bertanya, loh, Rasulullah itu kan pemaaf, Rasulullah itu kan ramah, pemaaf dan lain sebagainya. Betul, memang Rasulullah SAW itu pemaaf luar biasa, sabarnya luar biasa. Nah, namun manakala agama Allah dilecehkan, simbol-simbol Islam dilecehkan, maka Rasulullah SAW di banyak riwayat itu marahnya bukan main. Begitu hadirin. Betul, memang ketika terjadi pada diri Rasulullah SAW, Rasulullah dihina, dilecehkan, difitnah, diludahi, sabar Rasulullah itu, tidak marah, sabar. Kenapa? Terjadi mengenai pada diri Rasulullah SAW. Demikian juga kita, manakala kita dihina, difitnah dan lain sebagainya, sabar diri kita. Namun ketika simbol-simbol Islam itu dilecehkan, dihinakan itu, maka tentu kita juga tidak boleh berdiam diri, wajib membelanya. Itulah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika diri kita dihina, dilecehkan, kita sabar. Tapi ketika simbol-simbol, saat ini Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat, dan Rasulullah SAW itu salah satu simbol Islam. Dan di banyak hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW sabar dan bisa marah manakala simbol-simbol Islam itu dilecehkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dibaringi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan kepada kita umat Islam seluruh dunia. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.